Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang sedang menonton video ini. Kenalin, nama aku Sherly dan kembali lagi dengan aku Sherly. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang janji yang udah pernah aku buat di video aku dulu di sini. Jadi dulu aku pernah janji ingin cerita gitu kan, sharing pengalaman aku tentang ikutan short exchange program dari KEDU. Nah, jadi aku pernah ikutan winter school yang diselenggarain oleh Kyungpook National University. Jadi yang penasaran dengan ceritanya, keseruannya, dan syarat-syaratnya, tata cara pendaftarannya gitu-gitu, jangan lupa tonton sampai akhir. Jadi pertama kali aku mengetahui informasi tentang winter school dari Kyungpook National University ini, aku tahu dari Instagramnya UI_internasional. Di situ emang biasanya mereka share informasi tentang student exchange yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Jadi kayak semisal banyak sih kalau di situ tuh tentang student exchange gitu. Nah dari situ kayak aku jadi mikir kan, oh gimana nih kalau coba ikut ya. Jadi kalau winter school ini masuk ke dalam short exchange program karena emang waktunya yang singkat, durasi waktunya kalau yang aku ikutin itu cuma 2 minggu. Biasanya yang masuk ke dalam kategori short exchange program ini waktunya sekitar antara 1 minggu sampai 3 minggu, kayak contohnya winter program, summer program, terus cultural exchange program gitu-gitu. Jadi emang waktunya singkat, makanya masuk ke dalam short exchange program. Awalnya kan aku baca informasinya tuh kayak cara pendaftarannya gimana, syarat pendaftarannya apa, aku tuh tertarik kan buat ikut. Nah tapi kayak aku tuh agak sedikit khawatir dan ragu gitu karena emang walaupun syaratnya gampang tapi kan ini kan di masa pandemi ya, jadi kan kita harus misalnya minta syaratnya itu kalau dari fakultas atau dari univ kan harus secara online gitu kan. Sedangkan kalau masa pandemi kayak gini tuh bener-bener lama banget ngurusnya dan kadang malah nggak diproses gitu. Karena aku sendiri udah pernah pengalaman gitu kan, pas waktu itu aku minta surat rekomendasi beasiswa dari fakultas aku dan itu lama banget nggak diproses, bahkan sampai sekarang belum diproses. Jadi kayak aku nggak jadi daftar beasiswa kan waktu itu. Jadi kayak aku khawatir gitu loh, ini bakal lama nggak ya ngurusnya dan bakal bisa nggak ya sampai batas deadline-nya gitu, bakal bisa dapet nggak ya gitu. Tapi sampai akhirnya teman aku namanya Fianka gitu kan, dia ngajak aku juga, share ayo ikutan winter school ini dari KNU, lumayan soalnya itu tuh syaratnya bener-bener gampang gitu kan. Tapi terus aku cerita kayak aku khawatir gini gitu. Sampai pada akhirnya aku ngajak teman aku lagi satunya namanya Rai. Nah si Rai inilah yang membantu kita bertiga, aku, Fianka, dan Rai sendiri untuk istilahnya bisa mendaftar di KNU ini. Bener-bener dia keren banget sih, pahlawan kita bertiga. Jadi karena dialah kita akhirnya bisa mengikuti program winter school dari Kyungpook National University ini gitu. Nah untuk cerita lengkapnya nanti akan ada di video part 2, jadi jangan lupa tonton video part 2-nya. Oke? Nah, jadi online winter school dari Kyungpook National University ini membahas tentang mata kuliah global culture. Jadi kayak kita mempelajari tentang bahasa dan kebudayaan Korea, kayak tentang K-pop, K-movie, K-food, terus tentang baju tradisional Korea, pokoknya hal-hal yang berkaitan tentang kebudayaan Korea dan juga tentang bahasa Korea gitu kan. Nah pelaksanaan program online winter school ini dilaksanain 2 minggu secara online karena kan pandemi kayak gini kan, jadi dia melalui platform Zoom dan bisa live streaming gitu. Terus juga di record karena kan kita dari banyak negara kan, karena adanya perbedaan zona waktu di tiap negara, jadi emang ada hasil record videonya tentang kelasnya. Jadi bagi yang perbedaan zona waktunya itu beda jauh gitu kan, itu bisa ditonton video rekamannya. Nah untungnya Korea dan Indonesia itu perbedaan waktunya cuma 2 jam. Jadi waktu itu karena kelasnya dimulai jam 2 waktu Korea gitu kan, jadi di Indonesia tuh jam 12 siang di waktu Indonesia Barat kan. Jadi dari jam 12 siang sampai jam 4 sore kalau di waktu Indonesia Baratnya gitu.
Nah, untuk waktu itu dari tanggal 25 Januari sampai tanggal 5 Februari tahun 2021 ini gitu. Nah, alasan lain yang buat aku daftar program Winter School dari KNU ini adalah biaya pendaftarannya free, jadi nggak ada biaya sama sekali gitu loh guys, dan itu bener-bener salah satu hal penting yang jadi tolak ukur kita buat mendaftar, termasuk aku dan teman-temanku kan. Jadi kalau aku lihat gitu kan di summer program atau winter program yang lain tuh biasanya berbayar gitu buat biaya pendaftarannya. Nah, si KNU ini winter schoolnya tuh bener-bener gratis, free, nggak ada biaya apapun. Jadi kayak yaudahlah coba aja gitu kan. Jadi aku sama teman-temanku tuh memutuskan untuk mendaftar gitu kan. Selain karena biaya pendaftarnya gratis, juga karena syarat pendaftarnya yang cukup gampang gitu. Nah, terus kenapa sih bisa gratis gitu? Jadi setelah aku baca-baca gitu kan di informasinya, kalau kampus kita itu merupakan partner kampus dari KNU istilahnya, itu emang gratis gitu. Jadi buat kalian ingin mendaftar atau cari informasi, setidaknya kalian harus cari tahu dulu nih apakah kampus kalian ini merupakan partner kampus gitu dengan si KNU ini gitu. Jadi kalau partner kampus kan jadi free gitu. Nah, terus salah satu alasan lagi yang membuat aku mendaftar untuk ikutan winter school dari KNU ini adalah karena nggak ada syarat minimal ketentuan TOEFL atau IELTS-nya gitu. Jadi kayak kan jarang gitu kan ya, biasanya kalau kita ikutan summer program atau winter program itu kan kayak ada minimal misalkan harus berapa gitu kan syarat TOEFL-nya atau IELTS-nya gitu. Nah, ini beruntung banget kayak itu nggak ada syarat minimalnya berapa. Ya udah daftar berdasarkan syarat yang udah ditentukan, tapi tanpa adanya minimal skor TOEFL atau IELTS-nya gitu. Nah, tapi kalau aku baca-baca kan di ketentuannya gitu, walaupun nggak ada minimal skor TOEFL-nya atau IELTS-nya, itu emang kita kayak diwajibkan harus melebihi level pemula gitu bahasa Inggrisnya. Jadi kayak karena kan kita pembelajarannya pakai bahasa Inggris kan, jadi setidaknya kita bisa paham apa yang nanti gurunya atau dosennya atau senseinya itu menjelaskan pelajarannya ke kita gitu. Terus pasti kalian bertanya-tanya dong kayak terus syaratnya apa gitu kan kalau nggak pakai TOEFL gitu kan. Syaratnya adalah surat rekomendasi dari fakultas kalian minimal, jadi wakil dekan kalian gitu kan, untuk istilahnya kita boleh mengikuti student exchange atau kayak short exchange program gitu. Semisal kayak aku ya, jadi kayak aku dan temen-temenku ya tinggal menunggu dokumen syarat itu dari fakultas gitu kan. Oh ya, selain itu kamu juga harus berada di minimal semester 3. Jadi waktu itu aku sama teman-temanku kan juga sedang berada di semester 3. Jadi kita semua memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Dan akhirnya kita mencoba lah untuk apply untuk mencoba di winter school ini, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa berpartisipasi untuk mengikuti online winter school dari KNU atau Kyungbuk National University ini. Nah, yang gak kalah menariknya dan beruntungnya, ketika kita mengikuti online winter school dari KNU ini, kita bisa mendapatkan 3 SKS guys. Kalau kalian berada di jurusan bahasa dan kebudayaan Korea gitu kan, itu kan kayak linear gitu. Nah, itu bisa tuh ditransfer SKS-nya, kan lumayan tuh 3 SKS. Nah, tapi emang karena aku dan teman-temanku yang ikut itu dari jurusan kriminologi, jadi kan kalau jurusan aku itu harus yang berkaitan dengan kejahatan kan. Jadi karena istilahnya winter school ini tuh nggak membahas tentang itu, jadinya aku sama teman-temanku nggak bisa transfer SKS-nya gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita nggak bisa transfer SKS gitu kan, tapi kita bisa mendapatkan istilahnya pengalaman yang lebih berharga, ilmu yang mungkin nggak kita dapetin gitu kan kalau kita nggak ikut di sini istilahnya. Dan relasi guys, juga teman-teman internasional gitu kan yang mungkin nggak akan kita temui kalau kita nggak ikut program ini. Jadi kayak keren banget sih ya, emang walaupun nggak bisa ditransfer SKS-nya gitu kan, tapi nggak apa-apa, kita bisa mendapatkan benefit yang lebih berharga daripada itu gitu. Nah, jadi for your information guys, jadi Kyungbuk National University ini tuh terletak di Daegu, yaitu merupakan kota keempat terbesar di Korea Selatan. Nah, program winter school dari KNU ini sendiri sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi nggak hanya dari tahun ini aja. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya kan bisa ke Koreanya langsung tuh.
Jadi bisa ngerasain secara langsung guys, kayak belajar di Korea tuh gimana, suasana di Korea tuh gimana. Tapi qadarullah kan tahun ini kan ada COVID, jadi ya emang kita secara online. Nah, ketika kita udah terpilih menjadi salah satu orang yang bisa berpartisipasi di online winter school dari KNU ini, kita mendapatkan teman baru, yaitu supporter dari mahasiswa KNU-nya. Jadi supporter ini tuh kayak tugasnya merupakan penghubung antara KNU dengan diri kita. Jadi semisal kayak ada informasi apa dari KNU, pasti nanti supporternya ini tuh yang ngasih tahu ke kita. Semisal kayak tugas-tugasnya setiap hari gitu kan. Terus kayak ada info-info apa yang harus kita lakukan atau kerjakan gitu kan, atau apa aja deh gitu kan. Dan nantinya si supporter ini tuh bakal jadi kayak pemimpin atau pemandu gitu pas kelas di FGD gitu. Nah, jadi selama 2 minggu ikut winter school itu kita setiap harinya kita belajar selama 4 jam. Nah, tadi ya dari jam 12 siang sampai jam 4 sore kalau di Indonesia, waktu Indonesia bagian barat. Nah, itu awalnya kita belajar tentang kebudayaan Korea selama 1 jam. Terus habis itu ada waktu istirahatnya. Habis itu kita lanjutin dengan belajar tentang bahasa Korea dasar selama 1,5 jam. Bayangin gak sih guys, kalau awal-awal kita mikir ya 1,5 jam itu lama banget kayaknya. Tapi ketika aku ikut gitu pas di situ, bener-bener rasanya tuh singkat banget, sebentar banget, kayak baru mulai tadi kok udah selesai gitu. Karena emang seseru itu pelajarannya, dan gurunya atau sensei-nya itu bener-bener kayak bisa bikin kita semua itu ikut berpartisipasi di kelas. Jadi kita itu aktif di kelas gitu. Jadi setelah kegiatan tadi ya tentang mempelajari kebudayaan Korea, terus mempelajari tentang bahasa Korea dasar istilahnya, habis itu kita kembali di kelompok FGD kita atau fokus group discussion kita. Itu kita biasanya kayak mengulang kembali pelajaran yang udah kita bahas di hari itu. Kayak misalkan kita hari itu bahas tentang K-food gitu kan, makanan Korea gitu. Dan terus kita hari itu belajar bahasa Korea tentang apa gitu. Nah, nanti di FGD kita dipandu sama si supporter tadi yang mahasiswa dari KNU. Jadi kita sharing-sharing sama teman-teman lain di satu FGD kita. Kita juga biasanya sharing-sharing tentang kebudayaan di masing-masing negara kita. Misal kayak aku di Indonesia. Pas jadwalnya itu tentang handbook gitu kan, yaitu tentang pakaian tradisionalnya Korea. Itu kan pas di FGD kita kayak memperkenalkan baju tradisionalnya gitu kan. Nah, Indonesia kan luas ya, baju adatnya kan juga banyak. Nah, aku memperkenalkan kayak menjelaskan tentang baju adatnya di Jawa Tengah, kayak kebaya gitu kan. Kayak aku jelasin pakai baju kebaya itu dibeliin pas apa gitu-gitu ya pokoknya. Kayak aku ngejelasin tentang kebudayaan Indonesia semampu aku istilahnya pada mereka, teman-teman aku satu FGD ini gitu kan istilahnya. Karena kan juga dari banyak negara kan, jadi nggak semua orang tuh tahu gitu tentang Indonesia, tentang kayak kebudayaan Indonesia gitu. Jadi ajang ini juga merupakan salah satu wadah aku untuk bisa memperkenalkan Indonesia. Nah, untuk jadwal lengkapnya kayak aku bakal sharing sedikit. Jadi berikut ini adalah jadwal dari online winter school yang diadakan oleh KNU. Ya, bisa dilihat nih dari tanggal 25 Januari sampai tanggal 5 Februari gitu kan. Itu udah lengkap banget seperti yang udah aku jelasin. Jadi selama 2 minggu itu tadi kayak yang tadi aku bilang, kita 1 jamnya belajar tentang kebudayaan Korea gitu kan. Terus kayak setelah itu kita belajar tentang bahasa Korea dasar, kayak misal tentang vokalnya, konsonannya, terus tentang kayak penggunaannya sehari-hari, kayak tentang hari-harinya, jamnya, penggunaan bulannya, terus nomor-nomornya gitu deh. Pokoknya banyak yang kita pelajari di situ. Dan karena waktunya 2 minggu ya, karena seharinya 4 jam, sebenarnya pasti awalnya kayak ngerasa berat, kayak sibuk banget, padat banget gitu kan. Tapi setelah 2 minggu tuh kayak nggak kerasa banget, karena emang seru gitu loh. Jadi karena sensei-nya seru, dan karena alhamdulillah aku dapet supporter di grup aku tuh yang juga seru gitu, karena ya emang seru gitu. Jadi nggak kerasa 2 minggu tuh, bener-bener nggak kerasa 2 minggu gitu. Jadi aku bener-bener mendapatkan manfaat yang sangat bermanfaat buat aku, bener-bener dapat ilmu yang sangat berguna buat aku, bener-bener dapat relasi yang sangat wow banget ya. Pokoknya aku bisa kenal teman-teman dari beda negara gitu kan. Temen aku ada yang dari China, ada yang dari Brazil, ada yang dari Latvia gitu kan. Kayak aku
seneng banget bisa kenal mereka walaupun secara online gitu. Jadi kayak ya itu pengalaman yang berharga banget buat aku. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi nanti aku bakal lanjutin di video part 2 nya. Aku bakal lebih ngejelasin tentang kayak jadwal sehari-harinya gitu. Dan aku juga kan sempat ambil video pas di pelajaran nih gitu kan, jadi aku bakal ngasih tentang itu juga, dan aku bakal share sama teman-teman aku di video part 2. Jadi kayak gimana sih pesan kesannya ikut ini dan lain-lainnya, kayak hal-hal seru apa aja sih yang bisa kita dapetin di Winter School ini gitu kan. Jadi jangan lupa tonton video selanjutnya, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir video ini. Dan semoga kalian pun yang ingin ikutan short exchange program gitu kan, kayak mungkin winter school atau summer school atau hal-hal lainnya gitu kan, semoga bisa dimudahkan oleh Allah gitu kan. Dan jangan lupa tunggu videoku selanjutnya. Makasih semuanya, bye bye. Oh ya, jangan lupa ya di like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa klik subscribe juga, oke?